beda yang kita hadapi. Tetapi kita memiliki hal yang luar biasa. Kita boleh diketuk oleh Roh Kudus untuk bersama-sama ambil kesempatan untuk mau beribadah bersama-sama pada sore hari ini, dan kita akan memperoleh kekuatan yang baru ketika kita mengambil waktu ini untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya minta kesediaan PS Hendra, Bapak Hendra, untuk membuka kita di dalam doa. Shalom Pak Hendra. Mana Pak Hendra? Ya, mari kita satukan hati ya. Kita berdoa terlebih dulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Amin, haleluya. Masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, bahkan penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah family ministry ini Tuhan, dari awal ke tengah hingga akhir. Juga hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, Bapak Joni Iskandar, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bumi kalku tanah yang akan memuji dan menyembah Engkau. Urapi bumi kalku tanah, urapi kami semua Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Jauhkanlah dari segala apapun bentuk link FM ini. Kami percaya perlindungan-Mu selalu sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, amin, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengangkat pujian, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nggak ada suaranya, Bu. Ya, suara saya nggak kedengaran? Nggak kedengeran Bu, suaranya ketutup musik gitu. Oh, terlalu jauh berarti. Ya. Haleluya. 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 Mari kita katakan bersama-sama, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan. Raja bangsa yang sekali lagi kita berkata besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya. Haleluya.
adil dan benarlah jalan Raja segala bangsa yang bisa. Katakan layaklah, layaklah, layak segala sujud. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita sebab Dia layak kita. Glory. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kiranya Kau berdatang di dalam penyembahan kami. Engkau yang menyediakan kita, di mana mata Kau di tempat ini. Mari katakan. Sebab Engkau Imam besar aku. Yes. Sanjung. Yang lain. Yang lain. Yang ku datang menyembah Yesus. Mari kita angkat suara kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Katakan, oh, Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Imam besar, yes Lord, oh thank you. Yang lain yang Yesus. Sekali lagi katakan, Kau di tempat tinggi, mari nikmati hadirat Tuhan. Sebab Engkau satu kami berkata, sanjung
Kau dari yang lain yang juga datang kepadamu Yesus dan yang datang Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Engkau bertahta di dalam puji-pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami, pujian yang keluar yang kami lepas dari mulut kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Glory, haleluya. Terpuji Engkau Allah yang kudus, haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Ya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Joni Iskandar. Mari saya mengajak kita bersama untuk menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Alkitab mengatakan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengatakan Ia mengasihiku. Aku sayang padanya. Katakan ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Ya Yesus cinta. Ya Yesus sayang. Aku seberapa dalam kita rasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita mau datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cintamu kepada saya. Mari kita katakan, ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Yes, amin. Ya Yesus cinta. Ya Yesus sayang. Aku sekali lagi katakan di hadapannya. Ya Yesus sayang. Yes, amin. Ya Yesus cinta. Ya Yesus sayang. Amin. Ya aku. Saya persilahkan hambanya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Mikal yang sudah memberkati kita dengan puji-pujian. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, karena pada sore menjelang malam hari ini, Kau masih memberikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami sore ini melalui hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, agar supaya apa firman yang akan Kau sampaikan pada kami, bukan berdasarkan pikiran atau pendapat kami sendiri, tetapi semua itu berasal daripada Engkau sendiri. Sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Urapi kami dari ujung kepala sampai telapak kaki. Biarlah Engkau mengurapi kami, agar supaya firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau memberikan telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang siap untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apakah suara saya bisa didengar? Ya. Suara saya bisa didengar? Cukup jelas? Jelas, jelas. Baik. Ya, terima kasih. Hari ini saya mengambil tema diberkati untuk memberkati. Tentunya tema ini satu tema yang banyak disukai oleh orang, ya. Karena siapa yang tidak senang diberkati, dan lebih senang lagi kalau kita bisa memberkati. Tetapi masalahnya adalah diberkati dulu baru memberkati, atau memberkati dulu baru diberkati. Nah, ini yang kadang-kadang banyak terjadi menimbulkan dilema ya di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Kita selalu menginginkan Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak bisa memberkati orang lain. Nah, inilah hari ini kita mau belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah kita memberkati dulu atau diberkati dulu? Kita akan coba untuk mempelajari itu, karena setiap hamba Tuhan yang naik ke atas mimbar selalu menyapa dengan shalom. Apakah siapa yang diberkati hari ini? Semua orang angkat tangan. Semua orang merasa diberkati. Padahal mungkin ada di antara mereka yang sebetulnya belum merasakan berkat itu. Ya, tapi karena supaya kompak ya udah angkat tangan aja gitu ya. Ya, hari ini kita mau belajar diberkati untuk memberkati. Saya akan mulai dengan apakah arti diberkati atau memberkati dalam bahasa Indonesia. Oke. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu adalah karunia Tuhan
yang membawa kebaikan di dalam hidup manusia. Ya. Misalnya semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian. Nah, itu kan yang didoakan oleh hamba Tuhan pada kita atau siapapun yang memberkati orang lain. Jadi berkat jangan selalu dikaitkan dengan materi. Berkat juga bisa terjadi karena doa, karena nasihat, ya. Semuanya itu termasuk berkat. Kirai. Terus si na dono ko 200,000. Na do 500,000. Gireli masugi. Tolong mic-nya ditutup dulu. Terima kasih. Kemudian berkat itu juga berarti doa restu dan pengaruh yang baik yang mendatangkan keselamatan dan bahagia dari orang yang dihormati atau dianggap suci. Ya. Seperti orang tua, guru, pemuka-pemuka agama. Nah, kemarin kita sempat menerima kedatangan seorang pemuka agama, yaitu Paus Fransiskus, ya, dari umat Katolik ke negara kita. Yang ketiga, berkat itu adalah makanan sebagaimana yang dibawa pulang sehabis kenduri misalnya. Nah, itu kalau orang pergi kenduri biasanya selalu dikasih besek, ya, dikasih berkat. Nah, itu mereka mengatakan makanan itu sebagai berkat, ya. Yang keempat, yaitu mendatangkan kebaikan yang bermanfaat atau menjadi berkat. Itu kalau doa seseorang yang dikabulkan sehingga dia mendapat berkat, ya, yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupannya, itu juga adalah berkat. Kemudian memberkati. Apa memberkati? Memberkati yaitu memberi berkat. Ya, memberi berkat kepada orang lain. Kita memberkati orang lain. Itu memberkati. Ya. Yang kedua, mendoakan supaya Tuhan mendatangkan berkat. Kita berdoa, ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Seperti doa Bapa kami. Nah, itu juga memberkati. Kita memberkati. Jadi kita sendiri tentunya dari Tuhan. Yang ketiga adalah mendatangkan kebaikan atau keselamatan dan sebagainya. Itulah yang disebut memberkati. Oke. Saya lanjutkan. Diberkati untuk memberkati. Seperti tertulis di Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri ini. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Ya. Pernahkah kita bertanya, apakah tujuan Tuhan untuk memberkati kita? Banyak orang yang berpendapat kita diberkati karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita diberkati karena itu janji Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang berpendapat bahwa kita diberkati agar semua orang melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup.
Itu tidak salah. Tapi pertanyaannya, apakah tujuannya Tuhan memberkati kita? Kita percaya kita sudah diberkati supaya kita bisa memberkati yang lain. Itu bukan soal apa yang ada pada kita, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Amin. Jadi, kalau kita sudah diberkati, kita juga harus bisa memberkati orang lain. Nah, itu baru diberkati. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika bisa memberkati orang lain, bisa memberkati orang lain. Keinginan untuk diberkati adalah hal yang wajar. Tetapi keinginan memberkati orang lain, itulah hal yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, itu wajar. Tapi kalau kita mau memberkati orang lain, itu yang luar biasa. Bisa, mampukah kita untuk memberkati orang lain? Mungkin ada yang beralasan, ya Tuhan, saya mau memberkati misalnya Pak Joni, ya, tapi saya sendiri belum diberkati Tuhan. Bagaimana saya bisa memberkati orang lain? Nah, itu yang sering menjadi pertanyaan ya, dari orang-orang yang berdalih tidak memberkati sehingga dia menuntut Tuhan untuk dia diberkati lebih dulu. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa memberkati orang lain yang ada di sekitar kita? Ya, nggak usah jauh-jauh. Yang ada di sekitar kita aja dulu. Misalnya famili dekat atau keluarga miskin, tetangga-tetangga kita ya, yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama adalah jangan merasa memiliki. Yang pertama ya, bagaimana supaya kita bisa memberkati orang lain? Yang pertama adalah jangan merasa memiliki. Sebentar. Matius 10 ayat 39 dikatakan, sadari bahwa segala yang ada pada kita bukanlah milik kita. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk memiliki segala sesuatu, tetapi pengelola atas segala sesuatu. Ya, bukan memiliki, tapi sebagai pengelola. Dan itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi orang yang dapat dipercayai. Ketika kita punya mental memiliki, kita akan sulit untuk memberi. Nah, kalau kita merasa, oh itu hak saya dong. Kan saya yang bekerja keras ya, membanting tulang untuk mendapatkan berkat. Itu hak saya. Kenapa harus saya bagikan pada orang lain? Nah, itu karena dia mempunyai rasa itu milik dia. Bagaimana kalau orang yang punya pendapat sebagai pemilik bisa memberikan pada orang lain? Nah, kalau ada orang yang membutuhkan uang, misalnya, Pak, saya pinjam uang dulu ya 100.000. Soalnya hari ini saya belum dapat berkat. Boleh nggak saya minjem 100.000? Ternyata orang yang mau dipinjamkan itu juga memang cuma memiliki uang 100.000 di kantongnya. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, apakah kita mau memberikan uang kita untuk dia? Kebanyakan orang, wah, berpikir, saya kan cuma punya uang segini. Bagaimana saya bisa kasih dia? Nanti saya mau makan apa? Misalnya gitu ya. Nah, itulah
yang nanti mungkin bisa kita sharingkan. Kalau kita diminta orang untuk memberkati, sedangkan kita hanya memiliki uang sesuai dengan apa yang diminta, apakah kita akan tetap memberkati? Nanti kita sharingkan. Yang kedua adalah berani memberi. Seperti dikatakan di Lukas 6 ayat 38 atau Markus 14 ayat 7. Memberkati artinya berani memberi. Dan Tuhan menyediakan sarana kepada kita untuk memberi. Bukan hanya di gereja saja, tetapi di sekitar kita. Markus 14 ayat 7. Orang miskin selalu ada padamu. Itu adalah salah satu sarananya. Kalau kita memberi, biarlah itu lahir dari kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena yang lain. Karena orang bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan. Tetapi kalau orang mengasihi Tuhan, pasti dia akan memberi. Amin. Dan orang-orang yang perlu kita pedulikan adalah orang miskin yang ada di sekitar kita. Ya, kalau orang kaya tentunya apa yang harus kita kasih? Mungkin kita lebih kekurangan daripada dia. Bagaimana kita bisa memberi pada orang yang lebih beruntung daripada kita, ya. Nah, kemudian itu nanti coba di-sharingkan ya seperti itu. Di dalam 1 minggu ini, beranikah kita memberi orang yang membutuhkan di sekitar kita, ya? Contoh untuk pengamen, ya. Kalau kita keluar naik mobil atau motor, itu kalau di lampu merah itu biasanya ada pengamen. Nah, apakah kita dalam seminggu ini ya bisa memberikan berkat pada pengamen? Atau tukang minta-minta, pengemis, atau anak yatim piatu, atau saudara seiman kita yang membutuhkan. Nah, ini yang sering juga dikeluhkan oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Begitu selesai kebaktian, kemudian Bapak itu atau Ibu itu datang, Pak Gembala atau Ibu Gembala, apakah bisa membantu saya? Saya sedang butuh uang untuk membayar uang sekolah anak saya. Ini sudah ditagih terus oleh sekolahnya. Saya sampai saat ini belum bisa membayar. Bolehkah saya pinjam dulu nanti kalau saya dapat gajian, saya akan kembalikan uang Bapak atau Ibu. Nah, ini ya, yang sering terjadi di gereja-gereja, ya. Nah, kesimpulan dan saling mendoakan. Memberkati adalah suatu hal yang mulia. Memberkati memang hal yang sulit bagi orang yang selalu mengandalkan perhitungan. Tetapi merupakan hal yang mudah bagi kita yang mengasihi Allah. Diberkati artinya kita bisa menikmati berkat itu dengan berbagi dengan orang lain. Itulah memberkati seperti yang dilakukan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa hal yang mungkin banyak dipertanyakan. Apakah arti diberkati untuk memberkati sesuai dengan tema kita hari? Memberkati atau diberkati berarti mengenali kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan meneruskan berkat itu. Karena kita merasa diberkati, maka kita juga ingin memberkati orang lain. Memberkati seseorang adalah suatu tindakan iman. Jadi kita pun
bisa saling memberikan doa berkat. Kita tidak bisa memberikan materi, tetapi kita bisa memberikan doa berkat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ayat Alkitab, siapa yang memberkati kita sebetulnya? Kalau menurut Kejadian 12 ayat 2 dan 3, dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Apa maksudnya kalau seseorang mengatakan dia diberkati? Dia mengatakan dia diberkati kalau dia mendapatkan keberuntungan, ya, baik kecil maupun besar, atau dikatakan kemujuran. Nah, itulah dia akan mengatakan, oh, saya diberkati Tuhan. Ya. Kemudian apa maksudnya ketika seorang mengatakan diberkati? Oh, udah, sorry. Apa maksudnya ketika seseorang mengatakan diberkati? Itu juga sudah. Sekarang kita lanjut dengan selanjutnya dengan ya, saya ambil beberapa ayat ya, yang berkaitan dengan berkat. Yang pertama di Ibrani 7 ayat 5 dan sampai 7 ya. Dikatakan, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Walaupun ia adalah pemilik janji, ya, memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Amin. Itu di Ibrani 7 ayat 5 dan 7. Kemudian kita lihat lagi di Galatia 3 ayat 7 dan sampai 9. Dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita anak-anak Abraham bukan ya? Ya. Secara rohani kita adalah anak-anak keturunan Abraham. Ya. Walaupun kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, tetapi kita secara rohani adalah anak-anak Abraham. Selanjutnya, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang berfirman. Galatia 3 ayat 7 dan 9. Jadi semua keturunan Abraham, walaupun kita bukan orang Yahudi, itu akan diberkati, termasuk kita, orang-orang Indonesia. Kemudian Ibrani 6 ayat 13 dan 5 sampai 15 juga dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham,
Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan padanya. Ya, jadi di sini Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham. Kemudian di Markus 10 ayat 15 sampai 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, Tuhan mengajarkan kita harus seperti anak-anak, ya, yang polos hatinya. Jangan selalu protes bersungut-sungut pada Allah. Tapi kita harus seperti anak kecil. Biasanya anak kecil polos hatinya dan siap untuk menerima apa yang diperintahkan kepadanya. Itulah yang Tuhan maksudkan di dalam ayat ini. Markus 10 ayat 15 sampai 16. Kemudian kita lihat lagi 1 Korintus 4 ayat 11 sampai dengan 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ini keluhan dari jemaat di Korintus. Mereka dianiaya, dipukul, diperlakukan tidak baik, tapi mereka selalu membalas dengan kebaikan. Dimaki, malah dia memberkati. Dianiaya, dia tetap sabar mendapatkan penganiayaan. Kalau difitnah, dia tetap akan menjawab dengan ramah. Karena biasanya orang kalau difitnah langsung marah, ya. Wah, kamu memfitnah saya, apa buktinya? Coba. Marah biasanya. Tapi di sini firman Tuhan mengajar kita untuk tetap, ya, kita boleh membela diri, atau bukan membela diri, menjawab, ya, menjawab apa yang dituduhkan pada kita, tapi jangan dengan emosi. Dikatakan di sini kita menjawab dengan ramah. Itulah yang Tuhan inginkan pada kita. Kalau mau diberkati, ya. Ada lagi di Kisah Rasul 3 ayat 25 sampai 26. Dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapatkan bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara, dikatakan semua keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya, huruf besar, kepada kamu, Yesus, ya, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ya, jadi Yesus diutus oleh Allah
untuk memimpin kita supaya kita kembali dari kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Saya lanjutkan dengan dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudaramu, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu firman Tuhan di 1 Petrus 3 8 dan sampai dengan 12. Ya, nah itu kira-kira ayat-ayat yang dapat saya sampaikan pada kita yang berkaitan dengan berkat. Jadi mudah-mudahan bisa memberkati kita semua. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita diberkati dan kita juga bisa memberkati orang lain. Saya akan akhiri sharing firman hari ini dengan sebuah lagu. Lagu Aku Diberkati Sepanjang Hidupku. Lagu ini sebagai ungkapan sukacita apabila Tuhan memberkati kita sepanjang hidup. Ya, kita nyanyikan Aku Diberkati. Shopee 10-10 Beras Festival, promo puncak 10. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
berkati, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, karena dialah sungguh akan memberkati kita yang percaya dan setia. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Amin. Ya, mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur, terima kasih Tuhan kalau pada sore menjelang malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bolehlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami ingin diberkati, kami juga ingin memberkati. Ajarlah kami selalu untuk memberkati orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin, orang-orang papa yang tidak mampu untuk bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dari Engkau sendiri melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Ya, terima kasih untuk Pak Joni Iskandar yang sudah memberitakan kabar sukacita ya. Tema yang luar biasa hari ini ya, diberkati untuk memberkati ya. Kita harus ingat ya,
Jadi jangan kita, maaf kata nih, kita anak Tuhan ini jangan sukanya begini. Ngerti ya, kalau suka yang begini itu kan berarti kita sukanya mau menerima. Tapi kita harus ubah, kita harus angkat tangan kita dan kita begini. Kita harus memberkati. Ya, karena memberkati itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Tapi maaf kata nih, ya, khususnya kita anak-anak Tuhan, terlebih suka untuk diberi ya, bukan untuk memberi. Itu sangat disayangkan ya. Karena saya percaya apa yang Tuhan sudah beri selama ini, ya, kita bisa diberkati ya. Harusnya kita harus jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, memang kadang-kadang nggak enak ya di kuping ya kalau untuk kita, ayo kita memberkati. Wah, tapi kalau ayo kita mau diberkati, wah, langsung angkat tangan semuanya. Ya. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu ya. Kita harus berubah paradigma kita sebagai orang percaya yang bisa untuk jadi berkat. Ya, kalau jadi berkat itu kita suka memberi. Saya teringat di Lukas 6 ayat 38 ya. Berilah maka engkau akan diberi. Itu satu takaran Tuhan yang Tuhan ajarkan untuk kita kemanapun kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus ingat Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ini satu firman Tuhan yang jelas ya untuk kita belajar untuk bisa memberi. Ya, karena kita diberkati, tadi kita sudah dengar pujiannya ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Nah, setelah itu kita harus memberkati. Ya, 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini peringatan ya di firman Tuhan ya. Orang yang kaya itu ya adalah orang yang suka memberi, ya, bermurah hati. Ya, orang yang bermurah hati itu pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Ingat Galatia 6 ya, ayat 9. Janganlah jemu-jemu kita untuk berbuat kebaikan. Ini sudah kita harus praktekkan dalam hidup kita orang percaya. Ya, jangan kita pikir, beri lagi, beri lagi. Kapan gue diberinya? Kan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ibrani 13 ayat 16 ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, kita mau jadi nggak hidup kita ini orang yang berkenan kepada Tuhan? Siap untuk memberi? Harus memberi diri ya, memberi tenaga kita ya, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kesukaan Tuhan, ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya, hari ini kita sudah mendengar ya firman Tuhan. Makasih banyak Pak Joni Iskandar yang menyadarkan kita ya untuk jangan kita terus maunya menerima, kita harus berani memberi. Karena saya sudah melihat bukti dan nyata ya, ketika saya berani menabur, kemanapun saya melayani, itu anak mantu saya semuanya diberkati Tuhan. Wah, jangan main-main itu. Tapi kadang-kadang saya lihat, wah luar biasa ya. Anak-anak saya bisa ngajak saya jalan-jalan, bisa ngajak saya refreshing ya. Itu bukan uang yang sedikit ya. Berpuluh-puluh juta ya. Tapi anak saya luar biasa diberkati. Nah, kita harus memberi apa yang sudah Tuhan ajarkan untuk kita siap untuk menjadi berkat. Terutama buat orang-orang yang kekurangan ya. Orang-orang yang mau untuk diberkati oleh kita. Ya, menjadi saluran berkat. Ya, orang kaya mana yang selalu bilang cukup? Nggak ada saya bilang.
pasti maunya kurang, maunya lebih. Kita belajar hari ini ya, Tuhan Yesus sudah ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan, diberkati untuk memberkati. Praktekkan itu, dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak Joni Iskandar, kiranya terus pakai pelayanan Bapak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri, anak, mantu, cucunya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Besok Amin. ibadah family ministry yang melayani Pendeta Liman Handoko dari Surabaya. Kita akan lebih diberkati ya, seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa siapa? Siapa? Saya Pak. Oke, Koni. silakan Bu Koni. Selamat malam Bapak, sama malam Yesus, sama malam Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Acara Family Ministry sudah berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Bapak, kami sudah mendengar sabdamu Bapak oleh Opa Joni Tuhan. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Di masa tuanya Tuhan, kami mengucap syukur dia masih bekerja Tuhan. Beri dia kekuatan, kemampuan Tuhan. Dia menjadi saksimu di tempat kerjanya Bapak. Engkau berkati Opa Joni lebih lagi Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani. Jadikan dia imam yang terbaik Tuhan, menjadi contoh untuk anak mantu dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Lewat kehidupan Opa Joni banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan namamu. Engkau pakai lebih lagi pelayanannya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Komingwan sebagai gembala di Family Ministry, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan Pak Komingwan, di mana Engkau tempatkan dia memberitakan Injil Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan namamu. Beri dia kesehatan, kekuatan lebih lagi Tuhan. Beri dia kemampuan Tuhan sebagai imam dalam keluarganya Tuhan. Menjadi contoh Tuhan untuk istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Komingwan Tuhan, untuk pelayanan, untuk apapun yang dia kerjakan boleh berhasil untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk wakilnya Bapak Pak Hendra Winata Tuhan, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Segala penyakitnya sudah Engkau sembuhkan Pak Hendra Winata Tuhan. Beri dia kesetiaan lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati sebagai Opa Tuhan, Engkau berkati di masa tuanya Tuhan. Engkau berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhannya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang setia ikut Family Ministry, beri kekuatan kesehatan lebih lagi, tambahkan talenta-talenta karunia yang dari Engkau Bapak, supaya kami semua dari ketua sampai pengeja yang lain Tuhan boleh bergandengan tangan untuk memajukan Family Ministry Tuhan, untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak, kami berdoa untuk Bu Pendeta Heti Simanjuntak Tuhan, yang lagi mengadakan doa puasa Bapak. Beri dia kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, lewat puasa untuk doa peperangan dan pelepasan Tuhan, Engkau beri hikmat pewahyuan Bapak. Engkau bungkus Bu Heti Simanjuntak Tuhan dalam pelayanan besok Tuhan, apapun yang dia kerjakan boleh berhasil Bapak. Bapak, lewat kehidupan doa pelepasan boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Lewat yang didoakan boleh dilepaskan semua kutuk-kutuk maupun apapun juga Tuhan. Bapak, Engkau bungkus Ibu Heti Simanjuntak dalam kemuliaan namamu, Engkau pakai sebagai pendoa syafaatmu Bapak. Lewat kehidupan Ibu Pendeta Heti Simanjuntak, banyak jiwa-jiwa dilepaskan boleh mengenal Engkau dan bertobat Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Teman-teman kami Family Ministry yang sakit Engkau sembuhkan Bapak. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada Tuhan. Yang masih bekerja maupun yang sakit Tuhan, apapun juga Engkau
menyelidiki sampai kedalaman hati Tuhan, supaya hidup kami selalu mengandalkan Engkau Bapa. Bapa, supaya kami belajar memberi Tuhan dengan kerelaan hati kami Tuhan. Kalau kami diberkati pasti memberkati orang-orang yang kurang mampu Bapak. Beri hati kami hati yang tulus untuk memberi Bapak. Bukan memberi karena mendapat imbalan, tapi kami mau memberi dengan sukacita Bapak, karena perintah Engkau Bapak. Bapak, jadikan kami hati yang tulus membantu orang yang kesusahan Bapak, baik secara jasmani maupun rohani juga materinya Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kalau kami memberi dengan sukacita, Engkau pasti balas lipat kali ganda Bapak. Kami percaya supaya kami memberi dengan sukacita dari Engkau Bapak. Supaya kami memberi dengan ketulusan hati kami, bukan terpaksa Bapak untuk memberi kepada orang yang kurang mampu Bapak. Jadikan kami jemaat family ministry yang tidak pelit Tuhan kepada orang yang membutuhkan belas kasihan Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, supaya hati kami ada sukacita memberi Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bapak, tanggal 20-an ada pelantikan Prabowo Bapak sebagai presiden. Beri hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan. Beri dia kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Supaya Indonesia bisa maju Tuhan. Indonesia ada kedamaian Tuhan. Tidak ada pemusuhan, tidak ada peperangan Bapak. Kami percaya lewat kejadian bangsa kami Tuhan, semua ada rencana-Mu Tuhan, supaya kami umat-umat-Mu lebih mendekat kepada Engkau Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, kuatkan iman kepercayaan kami, supaya kami mengaku bahwa semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Jadikan kami terang dan garam dunia Tuhan. Jadikan kami penjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Jadikan kami saksi hidup-Mu Bapak. Lewat kehidupan kami banyak jiwa-jiwa Bapak. Jadikan kami terang-Mu, bukan jadi batu sandungan Bapak untuk memenangkan jiwa-jiwa Bapak. Kami percaya sebelum kedatangan-Mu kedua kali, bangsa kami boleh mengenal Engkau Bapak. Bapak, kami pulihkan keadaan ekonomi, politik, sosial Bapak. Maupun terjadi gempa di mana-mana Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Beri kami hati belas kasihan untuk membantu orang yang kesusahan Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, lawatan-Mu terjadi buat Indonesia. Revival pasti terjadi, kebangkitan terjadi, penuaian pasti terjadi Bapak. Kami percaya selamatkan Indonesia, pulihkan, kembalikan bangsa kami Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami, baik di kota-kota, di desa-desa maupun di pelosok-pelosok Bapak. Bapak, kami percaya bukan keluarga kami, tapi karena Engkau yang memanggil kami Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Indonesia pasti ada kedamaian, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua juga, supaya negara kesatuan Republik Indonesia, supaya umat-Mu bebas beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, supaya tidak ada keributan lagi di bangsa kami. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Haleluya, amin. Saya serahkan ke Pak Komingwan, doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu-lah kami semua, hatiku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus.
Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa kita akan besok beribadah kembali di melayani Bapak Lima Nandoko dari Surabaya. Boleh dibantu mungkin bincang-bincang dengan siapa? Bu Foni bisa? Bisa Pak, Oke, terima kasih Bu Foni. Tuhan khusus memberkati kita semua. sama-sama Pak Koming. Shalom semua kekasih dalam Tuhan. Terima kasih Opa Joni yang telah menyampaikan sabda Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Pasti semua di Tuhan kalau yang bekerja pasti Tuhan berkati kita menjadi berkat untuk semua orang yang terutama orang yang membutuhkan kan kita harus memberi